Ustaz, salah satu part kehidupan atau bagian dari perjalanan hidup adalah kita tuh kan pasti menghadapi yang namanya ujian-ujian gitu ya. Entah itu kesedihan, kehilangan, rasa sakit dan lain sebagainya. Dan itu pastinya butuh kita tuh untuk bisa ridho, untuk bisa menerima keadaan-keadaan itu. Iya. Ngomong-ngomong soal perempuan-perempuan inspirasi dari peradaban-peradaban Islam, ada nggak sih sosok yang bisa menjadi panutan buat kita untuk kemudian kita belajar dari beliau tentang soal kerelaan atau keridhaan ini? Betul, karena kita kemarin sudah melewati pembahasan tentang para wanita mulia dari zaman awal. Hari ini kita masuk kepada generasi para sahabat. Kebetulan sekali salah satu sahabiyah sangat mewakili apa yang tadi Ustaz Ahmad sampaikan ya. Bagaimana kemudian menyikapi suatu kehilangan. Bahkan dari kehidupannya kita bisa membandingkan bagaimana ketika dia kehilangan di masa jahiliyah dengan ketika dia kehilangan setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tokoh kita kali ini namanya Tumadar binti Amru bin Syarid bin Al-Usayyah As-Sulamiyah, seorang dari Bani Sulaim, satu kabilah yang ada di Najd ketika itu. Konon juga Bani Sulaim ini bagian dari suku Mudor yang besar. Beliau dikenal dengan nama Al-Khonsa. Nah, kalau menyebut Al-Khonsa biasanya teman-teman sudah paham. Tapi Al-Khonsa ini adalah nama julukan beliau sebagai seorang penyair yang hebat. Pada awalnya nama lahir beliau adalah Tumador. Kalau kita lihat di daftar nama para sahabiyah, nama Tumador ini sama dengan nama dari salah satu istri Abdurrahman bin Auf yang berasal dari suku Kaleb, salah satu suku yang berasal dari Najd juga. Dan Tumador istri Abdurrahman bin Auf itu adalah sepupu dari Nailah binti Al-Farafisa Al-Kalbiyah, istri Sayyidina Utsman bin Affan gitu ya. Jadi ini kita punya beberapa nama agar teman-teman tidak bingung. Di sini adalah Tumador yang dimaksud adalah Al-Khansa. Jadi cerita yang luar biasa dari beliau. Tumador ini di tengah kabilahnya, yakni suku Sulaim di tengah bangsa Mudor. Ini sejak awal dikenal sebagai seorang penyair, dan pada masa jahiliyah beliau kehilangan dua orang saudaranya. Ada yang mengatakan yang satu adalah pamannya, yang satu adalah kakaknya. Ada yang mengatakan dua-duanya adalah kakaknya. Nama mereka adalah Muawiyah dan Soher. Dan ini Muawiyah bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ataupun Muawiyah sahabat yang lain, tetapi ini adalah Muawiyah saudara dari Al-Khansa ini gitu ya. Mereka tewas dalam peperangan jahiliyah. Sehingga ketika Al-Khansa kemudian masuk Islam dan berada di Madinah, hijrah ke Madinah, beliau ini sudah terkenal waktu itu beliau suka menulis syair dan membacakan syair ya. Bahkan sering spontanitas melihat satu peristiwa atau keadaan, teruntai kalimat-kalimat indah dari lisannya sebagai syair-syair yang sangat dihargai dan dihormati oleh orang Arab pada saat itu. Nah, maka dia masih bersyair tentang kedua saudaranya ini, yaitu Soher dan Muawiyah. Masih meratapi. Kemudian ya karena kesedihan yang memang mungkin berat bagi beliau, kehilangan dua orang yang menjadi sandaran dan tumpuan ya pada waktu itu ya. Hubungan kakak adik, hubungan dengan paman itu di antara bangsa Arab biasanya memang sangat erat. Dan Khansa ini kemudian mengungkapkan kesedihannya kehilangan dua orang ini dengan syairnya. Sampai-sampai pada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab menegurnya gitu ya, mengatakan, wahai Khansa, ada apa denganmu? Kenapa engkau masih meratapi orang-orang yang telah meninggal di masa yang lalu? Kemudian Khansa mengatakan mereka adalah paman dan saudara yang sangat aku sayangi. Wahai Khansa, huma min ahlin nar. Jadi Sayyidina Umar itu negurnya agak keras dan mengatakan, buat apa kamu meratap? Karena mereka berdua ini termasuk ahli neraka. Jadi dalam kalimat Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ingin menegur ya bahwa orang kafir tidak layak diratapi seperti ini. Maka Al-Khansa menjawab, justru itu, wahai Umar, sesungguhnya dahulu aku meratapi mereka ketika jahiliyah dengan ratapan kesedihan karena kehilangan. Sedangkan sekarang aku meratapi mereka karena kasihan kepada mereka, betapa malangnya nasib mereka, tidak sempat menemui Islam, tidak sempat beriman, tidak sempat berbaiat kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka mati dalam keadaan yang
tidak dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Berarti Alaihi sebab Wasallam. ratapannya pun berbeda. Berbeda. Jadi dahulu di masa jahiliyah dia menguntai syair-syair kesedihan yang panjang dengan ratapan kehilangan yang pedih gitu ya, yang menggambarkan perasaan yang sangat mendalam, dan itu juga sangat dihargai oleh orang Arab ya kan. Orang Arab itu kalau mengungkapkan sesuatu dengan syair maka menjadi untaian kalimat-kalimat yang Lebih indah dan bernilai dan sangat mendalam, sangat kena di dalam perasaan begitu. Dan kali ini dia mengubah di masa Islam syair-syair untuk meratapi kedua orang dekatnya ini, yakni paman dan saudaranya ini, tetapi dengan nada yang lebih berbeda. Dahulu dia meratapi kehilangannya, sekarang dia meratapi nasib keduanya yang kemudian dia anggap kasihan sekali karena tidak sempat untuk mereguk nikmatnya hidayah Islam. Jadi inilah ya kehebatan Al-Khansa dalam bersyair ini, bahkan dipuji oleh Rasulullah SAW, diakui oleh Rasulullah SAW, termasuk kepada sahabat-sahabat yang datang dengan membanggakan sukunya. Misalnya Sayyidina Adi bin Hatim. Ya, Adi bin Hatim ini kan pemuka suku Toy yang sangat luar biasa. Dia punya seorang ayah yang sangat hebat namanya Hatim At-Toy yang terkenal kedermawanannya di seluruh Arab begitu ya. Kemudian dia menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di tengah kami itu ada orang yang paling hebat dalam bersyair. Di tengah kami juga ada orang yang paling dermawan dalam bersedekah. Di tengah kami juga ada orang yang paling hebat di dalam menunggang kuda. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapakah mereka wahai Adi? Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, orang yang paling hebat dalam bersyair adalah Umru'ul Qais. Dan memang kita tahu ya, Umru'ul Qais ini adalah salah satu penyair Arab yang bahkan sampai sekarang syair-syairnya kadang menjadi rujukan tentang pengambilan kalimat-kalimat tertentu. Sastranya sangat tinggi, kata-katanya fushah, sehingga kadang-kadang kita ketemu di riwayat-riwayat tafsir, kemudian memaknai suatu kata itu dengan merujuk kepada syair. Nah, salah satunya adalah syair-syair Umru'ul Qais, itu kemudian bisa dipakai untuk rujukan dalam menafsir kalimat yang ada dalam Al-Quran Karim. Nah, dia mengatakan yang paling hebat di antara kami dalam bersyair adalah Umru'ul Qais. Kemudian yang paling dermawan adalah ayah saya, itu Hatim At-Tai, dan yang paling hebat dalam berkuda adalah pahlawan kami yang namanya Rawaha. Dia menyebut begitu. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah wahai Adi, aku punya tandingannya, dan yang paling hebat dalam bersyair itu bukan Umru'ul Qais tetapi Al-Khansa binti Amru. Dan yang paling dermawan itu beliau menyampaikan tanpa kecongkaan, sesuai dengan fakta agar ini menjadi teladan bagi para sahabat, adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah tentu lebih dermawan daripada Hatim At-Tai gitu. Dan yang ketiga, beliau mengatakan penunggang kuda yang paling hebat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ini kesatria-kesatria yang hendak ditunjukkan Rasulullah, tiga-tiganya adalah orang beriman gitu ya. Jadi di zaman beliau atau beliau sendiri bahkan mengakui kepiawaian atau keahlian dari wanita-wanita juga ya, Tat? Betul. Bukan didominasi pria aja. Betul. Bahkan waktu itu kan dunia syair sebenarnya adalah dunianya kaum pria. Mereka mempertandingkan syair di pasar ukat, mereka kemudian saling bersaing di dalam membuat syair-syair terbaik, dan bahkan kedudukan sebagai penyair itu sesuatu yang dalam tanda kutip patut disombongkan ya, sampai-sampai bergengsi sekali, sampai-sampai nanti Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ya memberikan penjelasan tentang meskipun para penyair itu hebat, kalau mereka tidak beriman maka mereka hanya bicara omong kosong, mereka kayak setan, cuma mengatakan apa yang tidak diamalkan gitu ya. Itu teguran Quran tentang para penyair. Tetapi kecuali untuk penyair-penyair yang beriman kepada Allah. Nah, luar biasanya Rasulullah mengakui seorang perempuan sebagai seorang syairah, sebagai seorang penyair perempuan yang bahkan kehebatannya ya diakui Rasulullah mengungguli Umru'ul Qais yang pada saat itu dianggap sebagai salah satu penyair terhebat di Arab gitu ya. Dan riwayat-riwayat tentang syair-syair Umru'ul Qais itu sampai sekarang masih menjadi satu contoh-contoh tentang syair-syair jahiliyah yang hebat. Bahkan ketika nanti juga Umru'ul Qais akhirnya masuk Islam, beliau itu di dalam hasanah-hasanah syair ya selalu ditulis ini syair Umru'ul Qais dalam masa jahili, ini syair Umru'ul Qais dalam masa Islamnya gitu. Dan di situ
ditegaskan oleh Rasulullah, Al-Khansa itu lebih hebat daripada Umrul Qais. Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Ansor yang juga seorang penyair, pernah ditanya gitu ya, siapakah penyair terhebat gitu ya. Beliau itu pada saat itu masih hidup, sementara penyair lain seperti Hasan bin Thabit sudah wafat, sehingga beliau menjawab begini, kalau saja tidak ada Al-Khansa maka aku gitu ya. Jadi untuk menunjukkan pengakuan bahwa wah, Al-Khansa ini tetap tidak mudah dikalahkan. Berarti kehebatannya dalam bersyair itu betul-betul diakui bukan cuma oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah penghargaan kepada beliau, tetapi oleh para penyair yang lain. Oleh para penyair yang lain, beliau juga diakui memiliki syair-syair yang memiliki makna yang sangat mendalam dengan pilihan-pilihan kata yang sangat hebat. Inilah Sayyidah Al-Khansa pada saat itu. Dan Sayyidah Al-Khansa ini setelah berada di Madinah ya, dia juga bergaul dengan tadi orang-orang dari sukunya yang masuk Islam. Diperkirakan beliau masuk Islam pada Amul Wufud, tahun-tahun perutusan. Tahun ini diperkirakan sekitar tahun ke-7 ya, tahun ke-7 Hijriyah, di mana juga itu adalah tahun masuk Islamnya Adi bin Hatim tadi ya. Yang Adi bin Hatim ini juga seorang penyair juga, dia juga seorang yang sangat menguasai sastra Arab. Meskipun sekali lagi dari kisah tentang Adi bin Hatim itu kita memahami bahwa kalaupun Al-Quranul Karim itu dalam bahasa Arab, untuk memahami Al-Quranul Karim tidak cukup hanya memahami bahasa Arab. Betul. Jadi Adi bin Hatim itu pernah punya cerita lucu tentang pengalamannya menjalani puasa bersama Rasulullah SAW, dan dia membaca surat Al-Baqarah gitu ya, di ayat ke 187 di mana kemudian dia membaca fakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Dia membaca ayat itu di rumah, kemudian mengamalkannya sesuai dengan pemahamannya. Jadi kalau pemahaman dalam soal bahasa Arab tidak ada yang menyaksikan. Inilah Adi bin Hatim, seorang yang sangat memahami bahasa Arab. Orang fasih juga ya? Fasih sekali dan sangat memahami sastra Arab juga. Jadi dia kemudian menaruh 2 igal. Igal itu tali pengikat unta. Yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih di bawah bantalnya. Lalu pada malam bulan Ramadan dia makan. Habis makan dia buka bantalnya. Ini masih hitam, masih putih, berarti masih boleh makan lagi gitu. Lalu makan lagi, kemudian sampai siang dia habis makan, ya sampai terang matahari dia melihat masih hitam, masih putih. Lalu dia menghadap Rasulullah SAW pada waktu duhur itu. Ya Rasulullah, saya telah melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Quran, tetapi saya tidak mendapati terjadi apa-apa pada diri saya. Maksudmu bagaimana wahai Adi gitu ya? Jadi kata Adi bin Hatim, saya kan makan, lalu melihat benang putih dan benang hitam. Ternyata tetap saja sama, benang putih dan benang hitam itu ya tetap hitam, tetap putih, tetap putih. Terus sampai siang ini, makanya saya masih makan dan masih kemudian melihat benang hitam saya dan benang putih saya. Karena bisa tertawa gitu dan tidak menyalahkan ya, ini termasuk sikap bijaknya Rasulullah. Ini orang baru masuk Islam, belum lama gitu ya. Terus kemudian dia kok memiliki pemahaman yang seperti itu. Nabi SAW mungkin semangatnya semangat luar biasa mengamalkan Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Adi, kalau begitu malammu itu panjang sekali. Karena maksud ayat itu adalah kamu makan dan minum sampai batas tibanya waktu fajar, kamu berhenti untuk mulai berpuasa. Oh gitu ya Rasulullah, saya baru paham sekarang gitu ya. Jadi riwayat ini dijadikan hujah oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa memahami bahasa Arab, memahami sastra Arab pun tanpa bimbingan para ulama, tanpa bimbingan orang yang sudah sangat mengerti tentang berbagai kaidah dalam menafsir dan memahami berbagai ayat Al-Quran, itu bisa sangat fatal akibatnya. Maka ya apalagi kalau kita cuma mengandalkan terjemah gitu ya, baca terjemah, nggak baca keterangan para ulama, pengen mengamalkan Quran dan hadis, nanti dulu ya, kita sangat perlu untuk memahami penjelasannya dari para ulama. Sebagaimana juga Adi bin Hatim pernah membantah apa yang disampaikan Rasulullah SAW dari Al-Quranul Karim ketika Al-Quran mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para pendetanya dan juga rahib-rahibnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, Adi bin Hatim kan dahulu beragama Nasrani. Bersama ayahnya turun-temurun sebagai Nasrani Arab dan mereka sangat memahami agamanya. Kemudian Adi bin Hatim memprotes Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, demi Allah kami dulu tidak menjadikan
rahib-rahib kami, pendeta-pendeta kami, ya, patriark-patriark kami, atau orang-orang alim kami itu sebagai Tuhan-Tuhan. Kami nggak nyembah mereka ya Rasulullah, gitu ya. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan maksud ayat ini, wahai Adi, bahwa sesungguhnya kalau orang-orang terdahulu itu, mereka kalau Allah menghalalkan sesuatu, tetapi para patriarknya, para rahibnya, para pendetanya melarang, maka mereka kemudian mengharamkannya. Sebagaimana kalau kemudian Allah itu mengharamkan sesuatu, tetapi kemudian para rahibnya, para pendetanya, para patriarknya memerintahkannya, melakukannya, maka mereka pun melanggar larangan Allah dan memilih mengikuti para pendeta tersebut. Jadi pengertian menjadikan Rabb selain Allah bukan cuma menyembah dalam arti sujud ataupun rukuk, tetapi juga menjadikan mereka sebagai rujukan syariat untuk gitu ya, menentang ya apa yang sudah menjadi haknya Allah dalam menentukan syariatnya, halal haramnya dan lain sebagainya. Jadi ini pengalaman interaksi dengan Islam dari orang-orang dari kabilah-kabilah yang ada di Najd. Ya, waktu itu kabilahnya Adi bin Hatim, yaitu kabilah Thai. Kemudian ada kabilahnya Al-Khansa, yaitu kabilah Bani Sulaim dari suku Mudhor yang luar biasa ini. Ini menunjukkan bahwa sejak Amul Wufud atau bahkan juga sebelumnya, ketika Islam berinteraksi dengan berbagai macam peradaban, maka perlu semakin banyak penjelasan-penjelasan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya SAW dalam Al-Qur'an. Dan disinilah peran Rasulullah SAW sebagai orang yang kemudian memberikan kepada para sahabat pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an dan sunnah yang kemudian beliau bawakan, sehingga mereka tidak salah paham terhadap apa yang ada dalam Al-Quran, meskipun mereka juga bicara bahasa Arab. Meskipun mereka memahami juga bahasa Arab. Apalagi kalau kita cuma ngandelin terjemah. Lah itu lebih bahaya lagi gitu ya. Makanya ini salah satu dalil pentingnya ya para ulama itu memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita, dan kita sebagai awam ketika ingin memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi SAW, sangat perlu untuk merujuk kepada pemahaman yang sudah dijelaskan oleh para ulama, agar kita tidak sembarangan menyimpulkan sendiri, sembarangan untuk kemudian menerjemahkan sendiri, sembarangan untuk kemudian mengambil istimbat atau berbagai kesimpulan hukum sendiri. Nah, lanjut pada kisah Al-Khansa ini, Masya Allah, beliau ini mendidik putra-putranya dengan didikan yang luar biasa, sebagai para lelaki yang siap berjuang, siap berjihad fi sabilillah, sampai dikisahkan pada waktu itu menjelang perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini adalah perang antara kaum muslimin melawan kemaharajaan Persia ya pada waktu itu, di mana kemaharajaan Persia telah memilih seorang panglima yang sangat hebat namanya Rustum atau Rustam, yang kemudian dia membawa sekitar 300.000 pasukan ya, mengorganize sebuah pasukan yang sangat besar yang sangat mengancam kedudukan kaum muslimin pada saat itu. Jadi sehingga ini Persia duluan yang pengen mengancam itu ya? Karena memang Persia juga merasa takut bahwa Islam yang hadir ini akan segera melibas mereka. Melihat kemudian bagian-bagian dari wilayah negeri Syam ya sedikit demi sedikit bergabung dengan wilayah Islam, jatuh ke tangan pasukan muslimin, dan ternyata penduduknya mengeluh-elukan ya kaum muslimin, dan melupakan orang Romawi yang pernah menguasai mereka sekian lama, menganggap Islam yang datang ini sebagai rahmat, sebagai anugerah karena diperintah dengan adil, diperlakukan dengan baik ya, bahkan diberikan perlindungan-perlindungan oleh pemerintahan Islam. Ini menjadi kemaharajaan Persia insecure ya. Ini kalau rakyat saya nanti juga pada kenal Islam, ikut Islam, wah bubar ini kerajaannya gitu ya. Sehingga pada waktu itu Rustum sebagai panglima besar sudah mengerahkan pasukan yang cukup besar untuk memagari wilayah Kisra Persia ini dari apa mereka mungkin menganggapnya sebagai invasinya kaum muslimin. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu melaksanakan satu musyawarah besar untuk bagaimana menghadapi ancaman dari Persia ini. Ketika itu kemudian Sayyidina Umar merasa punya tanggung jawab penuh kepada kaum muslimin, sehingga beliau mengatakan, kalau yang kemarin-kemarin mungkin aku mempercayakan kepemimpinan kepada panglima-panglima yang hebat, di antara kalian ada Khalid. Nah, qadarullah Khalid ketika itu sudah meninggal dunia begitu ya. Kemudian kepada panglima-panglima yang lain,
Nah ini Persia ini kerajaan besar dan panglimanya panglima hebat namanya Rustum, kita sudah kenal reputasinya. Dia pernah ngalahin pasukan Romawi, dia pernah meluaskan wilayah Persia ke timur dan lain sebagainya. Makanya tidak ada pilihan lain kata Umar, sepertinya aku harus berangkat memimpin kaum muslimin untuk berjihad melawan Persia ini. Beliau mau berangkat langsung tuh. Berangkat langsung. Ya, tapi waktu itu terutama Sina Ali bin Abi Thalib mengatakan, enggak. Anda nggak boleh keluar dari Madinah. Anda adalah pelindungnya kaum muslimin, pemimpinnya kaum muslimin, penaungnya kaum muslimin. Kalau sampai terjadi sesuatu kepada Anda, naudzubillahi min dzalik, kami sangat khawatir seluruh kaum muslimin ini seperti anak ayam kehilangan induk. Nah, maka lalu siapa yang harus memimpin? Abdurrahman bin Auf yang punya usul. Saya punya usul. Saya punya kandidat yang sangat cocok untuk memimpin pasukan kita menghadapi Persia. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf menjawab, singa yang selama ini menyembunyikan kukunya. Dia singa, tapi tidak pernah suka menampilkan diri, tidak suka menonjol, padahal dia adalah punya kapasitas hebat. Sebetulnya pejuang tangguh. Pejuang tangguh. Siapa maksudnya? Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, khali Rasulullah, ya, pamannya Rasulullah dari pihak ibu, yang namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, Umar langsung ingat, oh iya juga ya. Mana Sa'ad, panggil. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil oleh Sayyidina Umar, kemudian diberikan nasihat. Salah satu nasihatnya itu, wahai Sa'ad, jangan kamu tertipu oleh kebanggaanmu sebagai pamannya Rasulullah. Yang dulu Rasulullah pernah gandeng Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian orang-orang Ansar itu kan suka memamerkan pamannya dari pihak ibu. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, ayo, ini pamanku dari pihak ibu, mana yang pamannya lebih hebat daripada pamanku. Dan jangan kamu tertipu dengan kebanggaan Rasulullah, karena Rasulullah pernah mengatakan kepadamu, ya irmi Sa'dan fida'aka abi wa ummi. Wahai Sa'ad, panahlah ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Kata Sa'ad, tidak pernah Rasulullah itu menjadikan ayah dan ibunya sebagai tebusan untuk satu orang kecuali untuk diriku, gitu ya. Jadi ini kebanggaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai Sa'ad, sungguhnya kita telah dimuliakan dengan Islam. Maka barang siapa mencari kemuliaan di luar Islam, dia pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Sa'ad, sesungguhnya yang aku khawatirkan bukan kuatnya musuh, tetapi maksiat kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang beriman. Karena kalau ini musuh kafir, sementara kita mukmin tapi bermaksiat kepada Allah, ya sama-sama di sisi Allah tidak ada yang layak dimenangkan, tidak ada yang layak ditolong. Maka kalau sudah begitu tinggal hitung-hitungan berapa banyak pasukan, berapa kekuatan gitu. Senjatanya apa, berapa jumlahnya begitu. Tapi kalau kita beriman dan tidak bermaksiat kepada Allah, maka sungguh kita layak untuk ditolong oleh Allah, sehingga kita punya harapan untuk bisa memenangkan perang ini. Ini wasiatnya Sayyidina Umar ketika itu. Maka gegap gempitalah kota Madinah, mobilisasi umum, siapa yang ingin berangkat bersama Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berjihad di negeri Persia pada waktu itu. Maka di rumah Khansa ini geger. Kenapa? Jadi ini ibunya di kamar, mereka di ruang tamu, anaknya ini ada 4 laki-laki. Mereka debat, siapa yang nemenin ibu di rumah, siapa yang berangkat. Karena semuanya pengen berangkat, tidak ada yang pengen nemenin ibunya di rumah. Semuanya pengen berangkat, jadi yang undian bukan siapa yang berangkat, siapa yang nemenin ibu di rumah. Kata anak-anak yang muda, kakak yang tertua ini harusnya nunggu di rumah. Ibu itu kan harus dijaga oleh kakak yang tertua. Kakak yang tertua nggak mau kalah. Nggak bisa begitu, kamu yang bungsu yang harusnya nunggu di rumah. Ibu itu pasti sayang banget sama kamu, nggak pengen kehilangan kamu. Ayo kamu yang tunggu di rumah ya gitu. Jadi mereka berdebat sengit tentang siapa yang harus tinggal di Madinah untuk menjaga ibundanya, sementara yang lain berjihad ke Persia. Akhirnya Al-Khansa keluar dari kamarnya dan bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjelaskan, kami berdebat tentang siapa yang harus menjaga ibu dan siapa yang berjihad fisabilillah. Maka kemudian Al-Khansa memberi nasihat kepada mereka, wahai anak-anakku, sungguhnya ibu kalian ini ada yang menjaga. Dan lebih kuat penjaganya daripada kalian, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kalian ragu untuk meninggalkan ibu. Janganlah kalian ragu untuk berjihad fisabilillah. Berangkatlah kalian semua karena ibu merestui kalian semua. Kemudian Al-Khansa ketika itu menyampaikan tauji dengan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Ya, beliau memberikan arahan kepada anaknya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai anak-anakku, bersabarlah kalian dan kuatkan selalu kesabaran kalian dan berjagalah kalian di perbatasan negeri kalian, ribatlah dengan semangat yang
kuat dan berjihadlah ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian kemenangan yang nyata. Maka karena ibunya menyampaikan demikian, anak-anaknya ini mantap untuk berangkat di dalam perang Qadisiyah yang luar biasa ini. Maka kaum muslimin ketika itu di Qadisiyah berada dalam keadaan yang berat ya. Ternyata kaum muslimin hanya sekitar 30.000 orang. Oh, 30.000 lah, 300.000. Tetapi ketika itu kemudian Rustum ini menguji pasukan kaum muslimin. Dia menyurati Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit pada waktu itu. Jadi qadarullah Sa'ad bin Abi Waqqas diperintahkan pimpin jihad, tapi beliau itu terkena penyakit bisul di sekujur tubuh. Ya, sehingga kemudian beliau dibikinkan semacam panggung yang diberi roda. Ya, yang untuk kemudian untuk beliau bisa berada tetap di atas memberi komando. Karena beliau kesulitan berjalan, kesulitan untuk bergerak, berada di atas untuk memberi komando, dan beliau bisa maju ke depan, ke belakang dengan ranjang seperti panggung yang kemudian diberi roda ini. Nah, ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya, kenapa Anda datang ke negeri kami? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab dengan jawaban yang luar biasa itu, kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sama makhluk menuju peribadahan kepada Allah semata, kepada Al-Khaliq. Kami membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Kami ingin membebaskan manusia dari kedzaliman, tirani dan agama-agama menuju keadilan Islam. Nah, kemudian saat Abi Waqqas sudah menjawab begitu, Rustum masih pengen tahu ini visi yang hebat ini tersosialisasikan ke bawah apa enggak. Maka kemudian dia mengundang seorang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah yang dianggap sebagai wakil komandan kelas menengah untuk berbincang-bincang, dan dia mendapati ternyata persis sama jawabannya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian sampai dia mengundang seorang prajurit yang dianggap prajurit paling rendahan di antara kaum muslimin, yang terkenal kisahnya yaitu Ribi' bin Amir, di mana dia datang dengan kudanya bawa tombak sampai merobek-robek permadani tebal yang ada di kemahnya Rustum gitu ya. Bahkan dia karena bingung ini ngikat kuda saya di mana, dia diikat di bantal-bantal sutra yang ada di situ gitu ya. Kemudian dia datang masuk di situ, ada palungan, dia harusnya masuk dengan membungkuk karena tidak sudi, karena merasa saya ini mewakili Islam dan kaum muslimin. Dia membalik badannya sehingga masuknya itu dengan bagian pantatnya terlebih dahulu untuk menghinakan musuh-musuh Allah. Maka ketika itu Rustum yang sangat tertarik, apa yang menjadi tujuan Anda masuk ke negeri kami? Maka ternyata Ribi menjawab dengan jawaban persis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini membuat Rustum yakin pasukan saat ini tidak terkalahkan. Berarti bukan kayak pasukan bayaran, pasukan yang tidak ngerti apa-apa, sekedar ikut-ikutan, enggak. Kalau dari pucuk pimpinan atas sampai anak buah yang paling bawah kedudukannya, ternyata visi dan misinya sama, ini pasukan ini tidak akan bisa dikalahkan. Maka dikatakan pada waktu itu Rustum kemudian membagi dua pasukannya. 150.000 dia pulangkan ke ibu kota. Ibu kotanya ada di Ctesifon atau dalam bahasa Arab disebut kota Madain pada saat itu, untuk menjaga ibu kota. 150.000 dia pertaruhkan untuk menghambat kaum muslimin dengan berperang di Qadisiyah. Dan singkat cerita waktu itu Rustum mengerahkan pasukan-pasukan luar biasa hebat ya, dengan pasukan bergajahnya yang luar biasa. Sampai 2 hari pertama perang Qadisiyah itu jumlah yang syahid dari kaum muslimin sangat banyak karena mereka diterjang oleh pasukan-pasukan gajah ini. Sampai nanti salah seorang pahlawan kaum muslimin menemukan cara bagaimana caranya untuk mengatasi pasukan gajah. Gajah ini ternyata binatang berkoloni, berkelompok, dan ada pemimpinnya. Maka sasaran utama hanya pemimpinnya, dan untuk menyerang gajah yang diserang adalah matanya. Jadi mereka kemudian berlomba-lomba untuk bisa menyerang gajah pemimpin dan diserang bagian matanya. Ketika pemimpinnya ini panik, kacau, maka gajah-gajah yang lain pun menjadi kacau dan bahkan kemudian menghancurkan barisan pasukan Persia sendiri. Qadarullah, pada hari-hari pertama inilah putra-putra Khansa syahid fi sabilillah, gugur menjadi syuhada di dalam perang Qadisiyah yang luar biasa dahsyat ini. Sehingga mereka kemudian salah satu riwayat menyebutkan putra-putra Khansa ada di bawah komando Sayyidina Al-Qa'qa' bin Amir ya, panglima dari Tamim, dari Bani Tamim yang sangat luar biasa.
yang Al-Qa'qa' bin Amir ini juga kemudian gugur di dalam peperangan ini karena dia bertugas membuka jalan untuk merangsek maju ke barisan pasukan Persia sebagai ujung tombak sehingga gugur di bagian awal peperangan. Demikian pula keempat putra Khansa ini gugur di dalam perang Qadisiyah ini di bagian awal pertempuran. Kabar ini pun disampaikan ke Madinah kepada Khansa, dan ketika Khansa mengetahui keempat putranya gugur menjadi syuhada, Masya Allah, ini reaksi yang luar biasa dari seorang ibu yang beriman, ibu yang mukminah. Dia kemudian keluar dari rumahnya, kemudian membawa manisan-manisan, makanan-makanan, kue-kue, dan dia berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan syahidnya keempat anakku. Kemudian dia membagi-bagikan manisan itu kepada tetangga-tetangganya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga terkenallah kisah Khansa ini bagaimana dia menyikapi kehilangan keempat putranya syahid fisabilillah dengan penuh keridhaan kepada Allah, bahkan merasa bangga kepada kemuliaan yang telah diraih oleh putra-putranya. Dia kemudian bahkan bersedekah, berbagi makanan-makanan kepada tetangga-tetangganya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kemuliaan kepadanya, sehingga sejak saat itu Khansa digelari sebagai Ummu Syuhada atau ibunda para syahid. Jadi keempat putranya syahid fisabilillah, dia dengan ridho menyerahkannya kepada Allah, bahkan berbahagia dan berbangga karenanya. Maka ini ya gambaran Khansa ini persis seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, siapa yang kehilangan 3 orang putra maka surga baginya. Lalu ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau 2 orang ya Rasulullah? Siapa kehilangan 2 orang putra maka surga baginya. Kemudian ada yang mengatakan, bagaimana kalau 1 orang ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, siapa kehilangan 1 putra di jalan Allah dan dia ridha kepadanya, maka surga baginya. Sedangkan Al-Khansa itu kehilangan 4 orang putra dan dia ridha atas hal tersebut. Masya Allah. Ini panutan banget ya. Terkadang tuh kejadian-kejadian gak terduga membuat kita kemudian kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ya, betul. Tapi mungkin kalau kita mau mengambil pelajaran atau ambil hikmahnya dari Al-Khansa ini, kita juga perlu melihat bagaimana kemudian orang-orang ini tuh atau orang-orang yang kita cintai mungkin juga nggak selalu buruk gitu. Bisa jadi apa yang menimpa mereka itu justru lebih baik buat mereka. Dan juga kalau kita bisa menerimanya atau menyikapinya dengan baik, itu juga menjadi satu amal atau pahala yang besar untuk kita semua. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.